terhadap aliran. Pada momentum aliran ini juga sama ada ZL. Pada kondisi awal Z sama dengan 0, itu nilai momentumnya kita dapat tuliskan sebagai 2 pi R delta R dikali kecepatan, terus kita kalikan lagi dengan densitas dikali kecepatan pada kondisi Z sama dengan 0. Terus selanjutnya yaitu pada kondisi kedua, titik kedua itu Z sama dengan L. Ini kita tuliskan juga nilai momentumnya sebagai berikut. Pada kondisi Z sama dengan L. Selanjutnya udah momen viskositas kita amati, aliran juga kita amati. Yang ketiga itu ada namanya peristiwa gaya gravitasi, karena dari soal juga udah diketahui bahwasanya aliran fluida dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka untuk neraca momentumnya nanti juga dimasukkan gaya gravitasi dengan nilai momentum itu sebesar 2 pi R delta R kali L densitas dikali gravitasi. Dan yang terakhir yaitu adanya perbedaan tekanan. Pada perbedaan tekanan ini dapat kita lihat dari pernyataan di soal yang menyebutkan tekanan absolut output pompa sebesar 2 atm dan pada tangki itu memiliki tekanan atmosferik. Jadi perbedaan tekanan ini juga mempengaruhi nilai neraca momentumnya. Dapat kita tuliskan juga pada dua kondisi ataupun dua titik pada tekanan P0 dan pada tekanan PL ataupun PZ. Yaitu Z ketika Z sama dengan 0, maka nilai momentumnya itu sebesar 2 pi R delta R dikalikan dengan nilai P0. Sedangkan pada kondisi Z sama dengan L, perbedaan tekanannya, momentumnya akan bernilai sebesar 2 pi R delta R dikalikan tekanannya berupa PL. Oke, dari keempat poin yang sudah kita amati peristiwanya ini, dapat kita susun neraca masanya terlebih dahulu untuk nantinya menghitung nilai kecepatan alir maksimum pada tengah pipa. Kalau udah ini, dari persamaan yang udah kita simpulkan tadi di atas, dapat kita susun melalui neraca momentum. Di mana neraca momentum ini hampir sama dengan seluruh neraca, ada kondisi masuk dikurang kondisi keluar ditambah ini pada kondisi tadi R Z0 dan Z0 pada perbedaan tekanan. Jadi kita tuliskan nanti sesuai dengan kategori tiap peristiwanya. Jadi pada momen viskositas itu dapat kita tuliskan dengan total neraca momentumnya 2 pi R RZ pi RL atau RZ pada kondisi R tambah delta R. Ini untuk kondisi momen viskositas, terus ditambah pada momen aliran kita juga tuliskan 2 pi R delta R VZ
kuadrat dikalikan dengan densitas pada kondisi Z sama dengan 0 dikurang 2 pi R delta R PZ kuadrat densitas pada kondisi Z sama dengan L. Udah momen aliran kita masukkan, terus kita masukkan juga momentum pada perbedaan tekanan. Pada perbedaan tekanan itu sama juga delta R P0 dikurang 2 pi R delta R PL. Dan yang terakhir yaitu adalah momentum yang terbentuk dari gaya gravitasi tersebut. Tinggal kita input aja rumusnya 2 pi R delta R L dikali densitas dikali gravitasi, yaitu yang sama dengan 0. Kalau sudah, dari persamaan yang udah kita susun dari berbagai rumus di atas tadi, dapat kita ketahui bahwasanya kan tadi ini namanya pakai fluida Newtonian ya. Nah, fluida Newtonian ini ketika kita asumsikan kondisinya itu berupa fluida incompressible. Jadi kan fluida Newtonian itu ada dua, udara sama air. Air itu termasuk ke dalam fluida incompressible. Nah, pada fluida incompressible itu memiliki nilai kecepatan yang sama di setiap titiknya, pada titik awal dan titik akhir. Sehingga persamaan neraca tadi ini bisa kita saling menghilangkan pada momentum alirannya. Ini saling menghilangkan karena nilainya sama. Jadi dapat kita sederhanakan lagi rumusnya menjadi 2 pi R L dikali momentum 2 pi R L terus pada gravitasi terus pada tekanan dan pada gravitasi. Ini persamaan yang udah disederhanakan. Nah, terus dari persamaan neraca ini kita sederhanakan kembali dengan membagi semua yang ada, variabel yang ada di sini dengan variabel 2 pi delta R L agar lebih sederhana lagi. Jadi didapatkan bentuknya seperti ini. 2 R TRZ pada R dikurang R TZ pada R tambah delta R per delta R ditambah R P0 min PL per L ditambah R kali densitas dikali gravitasi yang sama dengan 0. Ketika sudah mendapatkan persamaan ini, maka persamaan ini kita dilimitkan untuk nilai delta R itu sama dengan 0. Jadi kita limitkan persamaan ini sehingga didapatkan bentuknya kayak gini. Limit, kelihatan nggak ya? Mepet banget nih. R mendekati 0.
Udah pusing? Oke, ini merupakan hasil dari limitnya. Setelah dilimitkan, didapatkan nilainya sebagai berikut. Tadi kan kita melimitkan, terus hasil limitnya tuh sebesar D terhadap DR sama dengan R P0 min PL per L tambah. Ini merupakan hasil dari limitnya, yang mana bentuk dari P0 min PL ditambah densitas dikali G ini dapat kita sederhanakan juga menjadi delta P per L dikali R. Nah, ini dapat dari mana? Jadi, P0 min PL ini kita asumsikan dulu sebagai nilai yang terbaca pada barometer. Jadi, yang kita gunakan dalam perhitungan delta P ini adalah tekanan absolut, yang mana tekanan absolut sendiri, diferensial tekanan absolut itu ada dari P besar 0 dikurang P besar L, P 0 ditambah densitas L. Ini P kecil ataupun P yang terbaca pada barometer. Tambah densitas gitu. Jadi nanti kalau misalkan dicoba-coba terus dimasukkan ke sini, maka hasilnya dapat menjadi seperti ini gitu. Nanti bisa teman-teman coba sendiri ya untuk substitusi eliminasinya. Oke, dari persamaan limit tadi dapatkan persamaan berikut. Setelah itu kita integralkan kembali persamaannya. Masih kelihatan nggak ya? Jadi kita naikkan. Ini kita. Oke. Oke, kita integralkan nilainya dengan kita pindahkan nilai D ini. Jadi D, R, atau RZ sama dengan delta P per L dikali R delta R. Dengan hasil integral sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari integral. Kita tuliskan sebagai, anggaplah persamaan 1. Nah, di sini kita coba menggunakan ini kondisi batas ataupun boundaries condition BC1 pada R sama dengan 0. Maka nilai C1 dari ini, persamaan 1 yang udah kita dapatkan tadi, juga harus bernilai 0. Bernilai 0 agar nilai ini juga bisa sama dengan 0. Sehingga ketika R-nya sama dengan 0 dan C1 harus bernilai 0, maka dari persamaan 1 tadi, kita dapatkan menjadi T RZ sama dengan delta P per 2L R. Sudah, ini kita tulis sebagai persamaan 2 pada kondisi batas pertama. Setelah itu, kan kita ketahui bahwasanya persamaan momentum untuk fluida Newtonian itu adalah TRZ sama dengan min viskositas dVz terhadap dr. Seperti ini. Nah, nilai ini yang kita ketahui bahwasanya ini adalah momentum fluida Newton.
kita substitusikan ke persamaan 2 ini. Didapatkanlah persamaan sebagai berikut. Jika sudah disubstitusikan, selanjutnya adalah kita mengintegralkan nilai persamaan tersebut. Integralkan. Diintegralkan dengan memindahkan nilai dr-nya. Per 2 viskositas LR terhadap dr. Hasil integralnya didapatkan sebagai berikut. Min delta P. Ya Allah, bentar. Hasil integralnya didapatkan min delta P per 4 viskositas L R kuadrat ditambah C2. Ini kita tulis sebagai persamaan 3. Kalau sudah, dari persamaan 3 itu, kita buat boundaries condition yang kedua. Kelihatan nggak? Boundaries condition yang kedua. Boundaries condition ataupun kondisi batas yang kedua, yaitu ketika nilai R kecil itu sama dengan R besar. Ataupun jarak momentum dari titik tengah pipa itu sama dengan jari-jari dari pipa silindernya. Ketika R sama dengan R besar, maka nilai VZ-nya itu sama dengan 0. Sehingga nilai C2-nya itu akan sama dengan delta P per 4 viskositas L dikalikan dengan R kuadrat. Jadi nilai kondisi 2 ini kita masukkan ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai C2. Ketika nilai C2 ini sudah dapat, kita masukkan kembali ke persamaan 3 ini. Jadi ini kita substitusikan ke sini. Oke, kita substitusikan ke dalam persamaan 3. Didapatkanlah persamaan akhir sebagai berikut. Kalau sudah diinputkan ke persamaan 3, didapatkan persamaan 4, yang mana persamaan ini merupakan profil dari kecepatan alir momentum. Dari penurunan rumusnya ada yang mau ditanyakan? Atau belum ada? Atau udah cukup pusing? Halo? Halo teman-teman. Tidak ada, Mbak. Oke. Kalau belum ada, ini merupakan kunci dari soal nomor 1. Jadi setelah kita dapatkan rumus ataupun persamaan dari kecepatan alirnya, kita bisa menghitung nilai kecepatan alir maksimum pada tengah pipa. Ditanyakan itu tadi, nilai kecepatan alir max pada tengah pipa. Kan tadi pada gambar ini, tengah pipa itu ini. Jadi semakin ke kanan, itu ada nilainya gitu. Jadi tengah pipa ini nilainya adalah 0. Jadi semakin ke kanan nilainya R, semakin dia panjang dan menyentuh ujung dari pipa silinder, berarti dia sama dengan jari-jari dari pipa silinder tersebut. Karena yang ditanya adalah tengah pipa, berarti nilainya adalah R sama dengan 0. Kalau sudah, dari nilai yang diketahui di awal tadi, tinggal kita input ke dalam rumus
persamaan nomor 4 ini. PZ sama dengan delta P R kuadrat per 4 viskositas L 1 min R. Karena R sama dengan 0, maka per 4 gitu. Sudah, kita tinggal menginput nilai yang diketahui dari soal-soal. Dari nilai-nilai yang diketahui dari soal. Bahwasanya VZ max itu sama dengan delta P itu sama dengan P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 viskositas L. Tadi P0-nya itu sebesar 2 atm dikurangi 1 atm. Terus dikali dengan R ataupun jari-jari dari pipa tersebut, diketahui jari-jarinya 5 cm, itu kita konversi menjadi 0,05 meter. Terus kita kuadratkan per 4 dikalikan dengan viskositasnya sebesar 1,6 kali 10⁻³ Newton sekon per meter kuadrat dan panjang pipanya. Nah, kali sedangkan ATM enggak, jadi nanti di sini hasilnya kan 1 ATM ya. Tapi nanti kita konversi dari 1 ATM menjadi Pascal. Karena Pascal merupakan satuan MKS. Gitu. Jadi di sini kita menghitung 100.300 Pascal dikali 0,05 meter kuadrat per 4 dikali 1,6 kali 10⁻³ Newton sekon per meter kuadrat dikali 20 meter. Didapatkanlah hasilnya, kalau yang Mbak hitung, 39.570,3125 meter per sekon. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kecepatan alir maksimum pada tengah pipa sebesar sekian. Oke, itu untuk mencari soal nomor 1. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau bingung? Gimana? Sudah cukup panas bukan? Halo? Aman, Mbak, aman. Aman. Nanti ini Mbak scan kan kok ini hasilnya. Nanti biar tolong anak HM yang bagiin ya ke anak 20-nya. Soalnya ini memang tidak proper sekali. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang lain? Halo? Halo, halo. Cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Oke. Kalau cukup, kita ganti kertas. Ke soal nomor 2. Kalau nomor 2 ada yang kesulitan nggak? Atau udah nyoba ngerjain juga nih? Udah, Mbak. Udah bisa ya? Kalau nomor 2. Atau perlu kita coba juga nih? Perlu dicoba juga, Mbak. Perlu, Mbak. Juga. Perlu sih, Mbak, di ini. Oke. Ini kelihatan ya, masih ya? Gimana ini? Oke. Kelihatan, Mbak. Sangat sulit sekali. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi nomor 2 ini dia menanyakan estimasi nilai konduktivitas termal dari gas Xe pada suhu 315 Kelvin dan 1 atm.
Jadi pada soal ini kita tinggal menggunakan rumus untuk mencari konduktivitas termal pada gas monoatomik. Kita tuliskan dulu. Jadi pada nomor 2 yang ditanya nilai konduktivitas termal dari gas monoatomik berupa Xe pada suhu 315 K dan tekanan 1 atmosfer. Kalau dari yang Mbak lihat di materinya itu kan dari buku Wiley ya, juga udah dikasih rumusnya untuk mencari pada gas monoatomik itu K sama dengan 1,9891 dikali 10 min 4 dikalikan dengan akar dari T per M ataupun suhu dibagi dengan berat molekul dibagi lagi dengan sigma kuadrat dikali dengan apa ini bentuknya lupa. Nah, pokoknya gini. Apa ini ya? Sigma juga, Bu. Ya, pokoknya Ohm K. Dari buku PPT ya, dari PPT ibunya yang keberapa ya? Kelima bukan? Dari data yang ada dari tabel E1 itu kita ketahui bahwasanya nilai BM ataupun M ataupun berat molekul dari Xe itu sebesar 131,29. Terus nilai epsilon per K itu sebesar 234,7 K. Nilai epsilon per K ini untuk mencari nilai Ohm K-nya nanti. Terus, dan yang terakhir itu adalah nilai sigma, yaitu sebesar 4,009 Armstrong. Armstrong ya, nggak salah satuannya. Ini kalau sudah, langkah pertama kita untuk mencari konduktivitas termal adalah dengan mencari nilai Ohm K yang akan kita samakan pada tabel E2 yang sudah dikasih pada bukunya. Ohm K itu didapatkan dari K dikalikan dengan T per epsilon. Di sini kita tahu nilai T-nya itu 315 Kelvin. Di sini tinggal kita bagi dengan nilai per K, karena K per epsilon sama dengan 1 per epsilon per K. Didapatkanlah nilai sebesar 1,34. Nah, ini kan kalau dari tabel E2 itu 1,34 nggak ada. Jadi kita harus interpolasi nilainya untuk mendapatkan nilai Ohm K-nya. Ohm K pada K, T, E sama dengan 1,35 itu nilainya sebesar 1,377. Ini namanya langkah interpolasi. Terus pada Ohm K dengan nilai 1,30 itu nilainya sebesar 1,401. Tinggal kita interpolasikan untuk mencari Ohm K pada titik ini dengan rumus interpolasi. Yang lebih besar Ohm K-nya dulu ya, 1,377 dikurangi dengan nilai yang ada di tengahnya, yaitu 1,34. Salah. Ini yang kita cari, Ohm K-nya. Per Ohm K yang mau kita cari, dikurang dengan Ohm K yang ada di nilai paling kecil. KT-nya, per epsilon. Terus, kita tulis juga epsilon yang ada di tengah-tengahnya. Ya, ini interpolasi biasa.
tinggal kita pindah ruaskan. Jadi kita dapatkan nilai OMK dari 1,34 ini sama dengan 1,38. Sama nggak? Apa beda? Yang udah ngerjain? Sama, Mbak. Oke. Oke, kalau udah sama, nilai OMK ini tinggal kita masukkan ke persamaan dari konduktivitas termal gas monoatomik. Yaitu K sama dengan 1,9891 kali 10 pangkat min 4. Ini langsung masukin nilainya aja ya. Suhunya itu 315 dengan berat molekul sebesar 131,29 per sigma kuadrat 4,009 kuadrat dikalikan ohmkanya. Hingga ini kalau dihitung kita dapatkan nilai konduktivitas termal pada gas Xe itu sebesar 1,389 kali 10 min 5 ton Kelvin. Ini merupakan nilai dari konduktivitas termal gas Xe. Yang udah ngerjain hasilnya sama apa beda? Aman, Mbak. Sama, Mbak, cuman beda ujungnya doang. Beda Ini ya? komanya. Oke, gak apa-apa. Yang penting hasilnya sama ya? Ya, hampir mirip lah. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau Mbak kecepatan bilang aja ya. Yang lain responnya? Aman, Mbak. Oke. Oke, udah ada yang bilang aman. Mbak lanjutin ya. Ke soal terakhir. Di soal terakhir ada yang udah coba ngerjain juga? Atau belum? Halo? Masih belum paham, Mbak, yang nomor terakhir. Oke, kita coba ya. Bentar. Oke, yang lain. Jadi pada soal nomor 3 ini merupakan peristiwa dari transfer panas. Jadi kan kita tahu transfer panas itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada soal nomor 3 ini ada peristiwa pada pipa standar dengan inner diameter sekian, tebal sekian, memiliki konduktivitas panas sebesar 30 BTU per jam per feet per Fahrenheit gitu kan, digunakan untuk mengalirkan steam dengan insulasi ataupun isolator untuk membekap panasnya dengan suatu bahan khusus memiliki konduktivitas sebesar 0,05. Terus memiliki juga tebal sebesar 1,5 inci. Terus ditanyakan bagaimana membuat neraca panas dari tiap lapisan bahan. Yang pertama, jadi sebelum kita membuat neraca panas, kita harus, menurut Mbak ya, kita wajib mengilustrasikan gambar dari soalnya. Kan tadi dikasih tahu ya, kita tuh punya pipa. Bentar. Jadi di soal tuh kita dikasih tahu bahwasanya kita tuh punya pipa. Pipa yang dalamnya itu ada steam ataupun fluida. Nah, pipa ini punya ketebalan. Kita anggap seperti ini. Nah, ini tuh satu pipa, tapi pipanya punya ketebalan, kayak gitu ya. Terus, dari itu, pipa ini dibalut lagi dengan namanya insulasi ataupun isolator. Kita gambar lagi. Jadi, ini merupakan ilustrasi dari pipa yang ada di soal nomor 3. Ini tinggal kita input datanya dulu.
Oh, ini inner diameternya. Ini ID. Terus ini ketebalan dari pipa. Ketebalan pipa kita tulis tebalan 0,145 inci. Terus kita punya namanya isolator. Isolatornya juga punya tebal. Tebalnya sebesar 1,5 inci. Masing-masing dari ketebalan ini ataupun bahan ini punya namanya konduktivitas termal dengan nilai sebesar 30 BTU per jam hour feet Fahrenheit, dan isolatornya juga punya konduktivitas termal yang itu sebesar BTU per hour per feet Fahrenheit. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa mengkaji ada berapa peristiwa yang terjadi. Bentar, 1,61 inci. Kan fluida ini, bentar, kita kaji dari isolator. Jadi fungsi dari isolator ini kan untuk menahan ya, agar panas yang ditransfer keluar dari pipa itu diminimalisir. Itu fungsi dari isolator. Berarti asumsinya steam ataupun fluida yang ada di dalam pipa ini memiliki suhu yang panas. Berarti panas itu bergerak dari dalam ataupun dari dalam fluida menuju pipa. Gini. Panas gimana ya? Panas dari dalam fluida itu kita tuliskan sebagai nilai TH ataupun T hot menuju dinding dalam pipa T1. Jadi dari fluida ini menuju ke sini dari dalam ke lingkaran ini. Nanti dari lingkaran dalam pipa ini akan transfer juga ke dinding pipa luar menuju suhu T2. Nanti panas dari T2 ataupun dinding luar pipa ini akan ditransfer ke isolator dengan suhu T3, menjadi suhu T3. Terus terakhir, dari isolator ini akan ke udara sebagai kondisi akhir, yaitu T full. Kita kaji lagi peristiwa yang terjadi. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 peristiwa yang kita amati. Yang pertama itu dari fluida ke dalam pipa, ke bagian permukaan dalam pipa. Dari fluida ke pipa itu kondisi peristiwa apa? Konveksi apa konduksi? Yo. Gak ada yang mau jawab? Dari fluida ke pipa itu peristiwanya berupa konveksi. Dari pipa bagian dalam ke pipa bagian luar itu namanya peristiwa konduksi. Begitu juga dengan pipa bagian luar ke isolator ataupun insulasi itu juga konduksi. Terakhir, dari isolator ke udara itu namanya konveksi. Benar? Apa ada yang salah? Benar. Oke. Nah, tiap peristiwa transfer panas ini kan memindahkan panas ya. Jadi kita tulis di sini, oh di sini ada perpindahan panas sebesar Q1, ini sebesar Q2, ini sebesar Q3, dan ini sebesar Q4. Di mana pada konduksi ini punya punya diameter ataupun punya jari-jari. Di sini konveksi itu terjadi dalam pipa. Pipa dengan ukuran jari-jari setengah dari diameter inner yang diketahui. Berarti 0,805 inci. Terus pada konduksi ini, kita punya jari-jari kedua, berarti kan dari tengah sini menuju sini. Dari tengah sini menuju sini. Berarti kan setengah dari diameter inner dalam ditambah dengan ketebalannya, yaitu sebesar 0,95 inci. Dapatnya dari mana? Ini ditambah dengan ketebalannya. Sudah? Kalau sudah, di konduksi kedua, itu juga terjadi transfer massa
dari sini ke sini. Berarti sejauh 0,95 ditambah 1,5. Sehingga jari-jari 3 itu sebesar 2,45 inci. Sudah? Nah, terus kita tuliskan lagi. Apa sih yang diketahui? Oh, yang diketahui adalah nilai konduktivitas pada tiap peristiwa. Di konduksi ini ada sifat konduktivitas termal dari bahannya, yaitu sebesar 30. Dan pada yang kedua ini ada namanya K2 yang sebesar 0,05. Kalau sudah kita ilustrasikan seperti ini, lebih gampang, baru bisa kita masuk ke neraca panas tiap lapisan. Berarti kalau dari yang udah kita gambarkan ada 4 lapisan ataupun 4 tahapan transfer panas dari fluida menuju udara. Kita tulis dulu. Yang pertama, kondisi A.1. Enggak ya? Pada kondisi A.1 ataupun dari fluida menuju permukaan dalam pipa atau peristiwanya berupa konveksi. Kita tahu konveksi itu rumusnya adalah Q sama dengan H koefisien perpindahannya dikalikan dengan luas permukaannya, suhu tinggi dikurang suhu rendah. Di mana suhu tingginya itu dari fluida menuju T1. Ini tinggal kita input sesuai dengan yang diketahui. Bahwasanya Q1 sama dengan H1, karena di sini fluida juga punya sifat koefisien transfer panasnya, yaitu sebesar H1, dan di sini juga udara mempunyai koefisien transfer panas berupa H2. Jadi Mbak lupa. Oke, kita tulis bahwa di sini ada H1 terus dikali A. Karena tadi luas penampang berupa pipa, silinder, kita masukkan rumus luas permukaan pipanya. 2 pi R1, karena di sini berupa R1, dan L, panjang pipanya, yang tidak kita ketahui berapa nilainya. TH min T1. Persamaan 1. Ini merupakan neraca panas pada lapisan fluida menuju permukaan dalam pipa. Ini yang pertama. Lapisan kedua ataupun peristiwa yang kedua berupa konduksi. Peristiwa A.2 berupa transfer panas dari pipa dalam bagian dalam menuju pipa bagian luar. Konduksi. Diketahui rumus dari transfer panas konduksi yaitu min K dikali A perubahan suhu terhadap penampang, jari-jari dari penampangnya. Nah, fungsi ini kita integralkan sehingga didapatkan nilainya Q sama dengan 2K pi L per ln R2 per R1 T1 min T2. Nah, kita sesuaikan dengan yang diketahui, berarti nilai Q2 itu sama dengan 2K1 pi L per ln benar R2 pada kondisi ini dibagi R1 pada kondisi ini dikalikan dengan suhu T1 dengan T2. T1 dikurang T2. Ini merupakan neraca panas pada kondisi lapisan kedua.
Terus kalau sudah, tinggal dilanjutkan sama pada kondisi ketiga, A.3, yaitu dari pipa bagian luar menuju isolator. Peristiwanya sama, konduksi. Sama, karena sama-sama konduksi, berarti kita bisa langsung tuliskan neraca panasnya itu berupa 2K2 PL per Ln dari R3 per R2 dikalikan suhu T2 min T3. T2 dikurang T3. Gitu. Ini merupakan neraca massa pada lapisan ketiga. Dan yang terakhir, yaitu pada peristiwa A.4, yaitu dari isolator menuju udara, yaitu prosesnya adalah konveksi, sama dengan yang pertama, karena sama-sama konveksi, berarti kita dapatkan Q4-nya sama dengan H2 dikali 2 pi R3 L dari T3 min TC. Ini merupakan neraca massa dari tiap lapisan peristiwa yang ada di dalam soal nomor 3. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2 karena berhubungan. Soal poin nomor B, di mana kita diminta untuk menyelesaikan persamaan dari persamaan 1, 2, 3, 4 ini sesuai dengan kondisi batas yang diketahui. Kondisi batas yang diketahui itu dari nilai-nilai yang udah diketahui. Jadi kita tinggal input aja. Jadi sebenarnya tadi bisa langsung sih, tapi ini kita tulis ulang. Jadi pada poin B itu, pada A.1 tadi, boundaries condition-nya adalah diketahui nilai R1 yang sebesar 0,8 in. Sehingga nilai dari persamaan 1 tadi itu menjadi Q1 1,61, 0,805, 1,61 pi H1L suhu tinggi ke suhu rendah. Dan seterusnya. Jadi kondisinya tinggal kita tuliskan lagi aja biar nggak bingung. Pada kondisi kedua juga seperti itu. Pada peristiwa A.2 diketahui 3 poin, yaitu ada nilai konduktivitas termal dari bahannya sebesar 30, terus diketahui jari-jari 1 sebesar 0,805, jari-jari 2 sebesar 0,95, sama nilainya tinggal kita input, maka didapatkan nilai Q2 itu sebesar 60 pi L per Ln 0,95 per 0,805 dengan suhu T1 min T2. Ini kita teruskan sampai kondisi batas keempat. Kondisi batas itu maksudnya nilai yang diketahui dari soal. Diketahui nilai K2 itu sebesar 0,05, R2 sebesar 0,95, R3 sebesar 2,45, diinput ke persamaan Q3 yang didapatkan di poin nomor A, sehingga nilainya sebesar 0,1 PL per Ln 2,45 per 0,95. T2 min T3. Dan yang terakhir yaitu persamaan dengan kondisi batas pada peristiwa keempat diketahui jari-jarinya, jari-jari
ketiga, yaitu 2,45, sehingga nilai Q4-nya sama dengan 4,9 Pi H2 L T3 min TC. Gitu. Ya. Dari poin A sama B, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau bingung atau bisa kita lanjut? Tolong responnya. Lanjut, Mbak. Halo. Lanjut, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi untuk poin yang C itu kita disuruh untuk menggabungkan keseluruhan bagian dan nyatakan dalam heat flow. Jadi kita tinggal mentotalkan semua nilai Q-nya menjadi Q total, dan kita tinggal tulis ulang juga dari yang udah diketahui. Berarti poin C itu kita gimana biar kelihatan ya. Ya Allah. Udah, ini aja. Oke. Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q udah kita dapatkan dari poin A. Karena soalnya minta persamaan. Bahwa Q1 itu kan tadi 2 Pi R1 H1 L dikali Q2 itu ada 2 Pi K1 L per ln R2 per R1 dikali T1 dikurang T2. Terus nilai Q3 itu hampir mirip, yaitu 2 Pi K2 L per ln R3 per R2 suhu T2 min T3. Terus yang terakhir ada Q4, yaitu 2 Pi R3H2L dikali dengan perbedaan suhu dari T3 dikurang T cold. Kalau udah, ini tinggal kita sederhanakan aja rumusnya, sehingga didapatkan Q ataupun Q total, itu sama dengan T hot min T cool per yang 1/2 Pi R1H1L ditambah ln R2 per R1 per ini merupakan persamaan heat flow-nya. Jadi heat flow itu laju aliran panasnya itu kita tinggal menjumlahkan keseluruhan panas di tiap peristiwa konveksi dan konduksi yang udah kita amati dari poin-poin sebelumnya. Kayak gitu. Terus, dan yang terakhir pada poin nomor 4, itu diminta kita untuk mengestimasikan panas yang hilang dari pipa per satuan panjang jika diketahui suhu permukaan dalam pipa. Berarti itu adalah T1, yaitu sebesar 150 Fahrenheit, dan suhu luar dari insulator ataupun suhu udara sebesar 120 Fahrenheit. Yang ditanya adalah panas
per satuan panjang. Kalau tadi pada soal A itu kan kita amati ada 4 peristiwa dari konveksi, konduksi, konveksi. Tapi pada soal nomor D ini, kita hanya diminta untuk menghitung dari T1 menuju TC. Jadi proses konveksi dari fluida menuju permukaan pipa bagian dalam itu dihilangkan. Jadi langsung diketahui dari nilai T1 menuju TC. Nah, persamaan mana yang kita gunakan yaitu persamaan heat flow, tapi tanpa kondisi dari Q1. Jadi bisa kita tulis sebagai berikut. Berarti yang ditanyakan estimasi panas hilang per L. Jadi kita tulis dulu Q, sorry. Q sama dengan Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Ya udah kita tuliskan ulang juga persamaan yang udah diketahui tadi. Berarti Q sama dengan ini setelah dipenyederhanaan didapatkan T1 min TC per 1 ln R2 per R1 2 pi K1L ditambah ln R3 per R2 2 pi K2L tambah 1 per 2 pi R3 H2L. Nah, di sini kan masih Q ya, sedangkan yang ditanya adalah Q per L. Jadi dari persamaan heat flow ini kita bagi semuanya dengan L. Sehingga didapatkan rumusnya Q per L sama dengan T1 min TC ln R2 per R1 2 pi K1 tambah ln R3 per R2 2 pi K2 tambah 1 per 2 pi R3 H2. Kalau udah ini fungsinya, kan yang ditanya estimasi panas, berarti dia minta angka. Jadi kita tinggal substitusikan yang diketahui ini ke dalam fungsi ini. T1 ada, TC ada. Tapi yang tidak diketahui di sini adalah nilai H2, di mana H2 merupakan koefisien transfer panasnya. Kita asumsikan di sini fluida di luar ataupun kondisi luar isolator itu konveksi yang terjadi dari isolator menuju udara secara alamiah. Jadi kita asumsikan dia konveksi alami pada gas. Nah, sehingga kalau dari referensi yang Mbak pakai itu nilai H-nya ataupun kita sebut sebagai H2 nilainya sebesar 10 W per M minus 2 pangkat minus 2 terus K minus 1. Nah, nanti nilai H2 T1 TC K1 K2 H2 R3 R1 dan L2 itu tinggal diinput ke persamaan ini dan dapatlah hasil nilai Q per L-nya. Di sini Mbak nggak nyoba nilainya, tapi nanti kalian coba hitung sendiri, dimasukkan ke dalam rumus yang udah kita coba ini. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Udah mulai panas? Halo? Halo, halo. Atau kecepatan ya? Tadi jaringannya agak jelek, Mbak. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Tadi jaringannya agak biru, gambarnya jadi agak biru, Mbak. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Perlu diingat ya, jadi untuk tiap menghitung itu kalau bisa satuannya ditulis, jadi kita tahu mana yang belum sejajar satuannya. Kan di sini nilai
koefisien transfer panas pada udara itu nilainya Kelvin ya, suhunya. Nah, sedangkan yang diketahui di sini itu satuan suhunya dalam derajat Fahrenheit. Jadi nanti di sini kalian perlu untuk mengkonversi nilai satuannya agar hasil nilainya itu valid. Gitu sih, kira-kira. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, ini ada berapa orang ini? Oke, nanti hilang. Sorry. Bersuara dong. Bang nggak bisa lihat chat soalnya. Halo, halo. Cukup, Mbak, cukup. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibingungkan? Atau udah cukup jelas? Halo? Nanya? Bisa Mbak akhiri? Halo? Halo? Ya punya. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas ya? Halo? Kalau Ini nggak saya ada yang... cukup, Mbak. Oke. Sekian penjelasan untuk pre-UTS sesuai dengan kisi-kisi yang udah kita pelajari tadi. Teman-teman nanti ini catatannya Mbak kirim ke HM ya, nanti tolong HM di-share aja ke anak-anak yang join Zoom tadi. Baik, Mbak. Ya. Dari Mbak sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan karena ini belum 100% valid. Jadi kalian harus coba sendiri lagi, coba tulis ulang lagi biar nanti ujiannya bisa lebih matang. Sekian dari Mbak tutup ya. HM Mbak tutup ya. Baik, Mbak. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.